Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widasri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tugas ke-11, yaitu kebijakan mitigasi dampak kenaikan PPN pada tarifikasi kegiatan ekspor impor dalam mata kuliah tarifikasi perdagangan internasional. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia telah mempengaruhi sektor perdagangan internasional, khususnya pada kegiatan ekspor dan impor. Nah, kebijakan tersebut berpotensi menambahkan biaya transaksi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi daya saing produk domestik di pasar global. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak kenaikan PPN terhadap struktur tarif dan logistik perdagangan internasional yang melibatkan biaya masuk dan pajak lainnya, serta pengaruhnya terhadap harga barang dan biaya produksi. Kebijakan mitigasi dampak kenaikan PPN dalam konteks ekspor impor perlu dirumuskan agar dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh pelaku usaha dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Nah, materi ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan PPN tersebut, termasuk intensif fiskal, penyederhanaan prosedur, serta penyesuaian dalam tarif dan biaya lainnya. Dengan demikian dapat tercipta iklim perdagangan yang lebih kompetitif dan efisien di tingkat global. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 3 yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana dampak kenaikan tarif PPN terhadap struktur tarif dan biaya logistik dalam kegiatan ekspor impor. Yang kedua, apa saja kebijakan mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan PPN pada daya saing produk ekspor Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas kebijakan insentif fiskal dan penyederhanaan prosedur dalam mengatasi peningkatan biaya yang timbul akibat kenaikan tarif PPN pada sektor perdagangan internasional. Materi selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada teori pajak dan ekonomi perdagangan internasional. Nah, teori pajak dalam konteks ekonomi perdagangan internasional membahas bagaimana kebijakan perpajakan termasuk PPN mempengaruhi perdagangan antar negara. Menurut teori klasik, kenaikan pajak dapat meningkatkan biaya barang dan jasa yang berpotensi mengurangi daya saing produk ekspor. Nah, pajak sebagai salah satu instrumen fiskal berperan dalam menentukan struktur tarif dan biaya transaksi internasional. Nah, hal ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih pasar ekspor dan mengatur strategi harga untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Nah, dalam konteks PPN, dampaknya tidak hanya pada pengusaha domestik, tetapi juga pada perusahaan asing yang terlibat dalam perdagangan barang dan jasa lintas negara. Yang kedua ada teori tarif dan biaya masuk dalam perdagangan internasional. Nah, tarif dan biaya masuk adalah instrumen utama yang digunakan negara untuk mengatur impor dan ekspor yang berkaitan erat dengan kebijakan PPN. Nah, teori tarif sebagaimana dijelaskan oleh Krugman dan Opsfeld pada tahun 2009 menunjukkan bahwa tarif yang tinggi cenderung mengurangi volume perdagangan antar negara karena dapat menyebabkan peningkatan harga barang yang diimpor, sehingga menurunnya permintaan. Sebaliknya, pengurangan tarif atau penerapan kebijakan tarif yang lebih fleksibel dapat meningkatkan daya saing produk dalam pasar internasional. Nah, kenaikan PPN pada barang impor dan ekspor dapat dianggap sebagai hambatan non-tarif yang mempengaruhi struktur biaya dan keputusan perdagangan antar negara. Yang ketiga ada teori mitigasi dampak ekonomi dalam kebijakan fiskal.
Nah, mitigasi dalam ekonomi terkait kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN memerlukan pendekatan yang terintegrasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap sektor-sektor yang terpengaruh. Nah, terutama pada sektor perdagangan internasional. Teori mitigasi dalam kebijakan fiskal menekankan pada penyusunan kebijakan yang berfokus pada pengurangan beban ekonomi bagi pelaku usaha dan konsumen. Nah, insentif fiskal, subsidi, dan reformasi kebijakan pajak adalah beberapa pendekatan yang sering digunakan untuk mengurangi efek negatif dari kebijakan kenaikan pajak. Sebagai contohnya itu penerapan pengurangan tarif pajak bagi produk ekspor dapat membantu menjaga daya saing tanpa mengurangi penerimaan negara secara signifikan. Yang terakhir ada teori ekonomi skala dan efisiensi logistik dalam perdagangan internasional. Nah, efisiensi logistik dan ekonomi skala memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, terutama ketika biaya tambahan akibat kenaikan PPN dapat mempengaruhi struktur biaya keseluruhannya. Menurut teori ekonomi skala, semakin besar volume perdagangan, semakin rendah biaya per unit produk. Nah, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Dalam konteks kegiatan ekspor impornya itu, kebijakan mitigasi yang fokus pada peningkatan efisiensi logistik seperti pengurangan biaya transportasi dan penyederhanaan prosedur administrasi dapat membantu mengimbangi dampak kenaikan PPN-nya. Oleh karena itu, penerapan kebijakan yang mengoptimalkan pasokan dan distribusi dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional meskipun terdapat kenaikan PPN-nya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada dampak kenaikan PPN terhadap struktur tarif dan biaya logistik dalam kegiatan ekspor dan impor. Nah, kenaikan PPN dalam perdagangan internasional itu berpotensi meningkatkan biaya transaksi yang berdampak pada struktur tarif dan biaya logistik dalam ekspor dan impor. Menurut Krugman dan Obstfeld pada tahun 2009, tarif yang lebih tinggi menambah beban biaya, mengurangi daya saing produk serta memengaruhi keputusan pelaku usaha terkait harga barang ekspor atau volume perdagangan. Nah, selain itu, hubungan erat antara PPN dan bea masuk menciptakan efek tambah pada harga barang impor, meningkatkan harga yang dihadapi konsumen domestik. Nah, hal ini memperbesar dampak terhadap barang dengan margin keuntungan rendah, di mana tingginya biaya logistik akibat kenaikan PPN dapat menurunkan volume perdagangan. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PPN harus dipertimbangkan pengaruhnya terhadap daya saing produk, efisiensi logistik, dan stabilitas perdagangan internasional. Yang ketiga ada kebijakan mitigasi. Yang kedua ada kebijakan mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif kenaikan PPN pada daya saing produk ekspor. Nah, untuk mengurangi dampak negatif kenaikan PPN, kebijakan mitigasi fiskal menjadi penting. Salah satunya itu pendekatan pemberian insentif seperti pengurangan tarif pajak atau subsidi untuk sektor terdampak. Nah, berdasarkan teori mitigasi fiskal, langkah ini dapat mengurangi beban pelaku usaha ekspor, menjaga daya saing produk di pasar internasional. Penurunan atau pembebasan PPN bagi barang ekspor akan menurunkan harga pokok produksi sehingga meningkatkan daya saing. Kebijakan seperti pembebasan PPN untuk barang ekspor juga dapat mengurangi biaya transaksi, memperluas peluang pasar, dan mendorong ekspansi perdagangan. Nah, dengan langkah ini pelaku usaha lebih mampu menyesuaikan diri di tengah tekanan kenaikan PPN. Nah, oleh karena itu penerapan kebijakan fiskal yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas dan daya saing produk domestik secara global. Yang terakhir ada efektivitas kebijakan intensif fiskal dan penyederhanaan prosedur dalam mengatasi kenaikan biaya akibat kenaikan tarif PPN. Nah, dalam menghadapi kenaikan PPN,
insentif fiskal dan penyederhanaan prosedur merupakan langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif pada sektor ekspor dan impor. Nah, teori mitigasi fiskal menunjukkan bahwa intensif seperti pengurangan pajak atau tax refund yang efisien dapat mengurangi biaya usaha sehingga menjaga daya saing produk. Nah, penghapusan pajak untuk produk ekspor misalnya dapat meningkatkan biaya produksi dan mempermudah pelaku usaha dalam memperluas pasar internasional. Nah, di sisi lainnya itu penyederhanaan prosedur ekspor impor seperti pengurangan waktu dan biaya pengurusan dokumen serta efisiensi logistik memainkan peran pentingnya dalam mengurangi beban tambahan akibat kenaikan PPN. Nah, langkah ini juga sejalan dengan teori ekonomi skala di mana peningkatan efisiensi operasional dapat menurunkan biaya per unit, mendorong volume perdagangan dan memperkuat daya saing global. Nah, kita masuk pada kesimpulan materi kali ini, yaitu kenaikan tarif pajak bertambah nilai atau PPN itu dapat memberikan dampak signifikan terhadap sektor perdagangan internasional. Nah, khususnya pada kegiatan ekspor dan impor. Dampak utama dari kenaikan PPN itu peningkatan biaya transaksi yang dapat mempengaruhi struktur tarif dan biaya logistik serta daya saing produk domestiknya di pasar global. Nah, kebijakan mitigasi yang diterapkan seperti pemberian intensif fiskal dan penyederhanaan prosedur. Nah, terbukti efektif dalam mengurangi dampak negatif dari kenaikan PPN. Penerapan intensif fiskal seperti pengurangan atau pembebasan PPN untuk produk ekspor dapat membantu menjaga daya saing produk Indonesia. Nah, selain itu, penyederhanaan prosedur ekspor impor dapat meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi biaya tambahan yang timbul akibat kebijakan PPN yang lebih tinggi. Nah, kita masuk pada materi terakhir, yaitu saran. Nah, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan intensif fiskal yang lebih agresif seperti pembebasan PPN untuk produk ekspor guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Penyederhanaan prosedur ekspor impor dan pengurangan biaya logistik juga harus menjadi prioritas untuk mengurangi dampak kenaikan biaya akibat kebijakan perpajakan baru. Nah, kerjasama pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam meningkatkan efisiensi infrastruktur logistik. Nah, selain itu, monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala diperlukan, disertai program edukasi dan penyuluhan bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan manfaat kebijakan fiskal yang tersedia. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.